Babak baru Indonesia itu topik kita malam ini. Saya masih bersama dengan Wakil Presiden terpilih Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, sekarang orang menatap ke depan. Tadi saya berbincang dengan tamu-tamu saya, kita temanya move on, Pak. Berlanjut. Nah, salah satu dalam rangka berlanjut itu adalah memikirkan bagaimana idealnya komposisi pemerintahan mendatang. Anda dan Pak Jokowi, apakah memang sekarang ketika sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih, walaupun masih ada proses-proses yang lain, sudah mulai memikirkan mana partai yang mungkin saja bisa diajak bergabung menambah 4 partai pendukung? Ya, komunikasi sedang jalan juga. Kedua belah pihaknya kita dan juga beberapa partai yang menjalin komunikasi. Karena semua partai pada dasarnya kan dibangun untuk ikut serta dalam kekuasaan dalam pemerintahan kan. Kan tidak ada partai yang dibangun untuk menjadi oposisi sebenarnya kan. Oposisi itu hanya karena keterpaksaan aja sebenarnya kan. Karena kecelakaan, karena kalah. Kalah itu. Tapi tidak kalah berharganya kan Pak oposisi. Oh iya, tapi kita juga merasa perlu untuk lebih gotong royong. Ketika kemudian dalam janji kampanye yang dilontarkan oleh Anda dan Pak Jokowi adalah koalisi ramping, bahkan tidak menyebutkan kata koalisi Pak Yusuf, kerjasama. Ketika kemudian sekarang seolah-olah membuka pintu, siapa yang merapat silahkan merapat. Tidakkah itu mencederai janji Anda? Oh tidak, kan juga tidak membatasi juga kan. Ya namanya kerjasama, sama aja koalisi, apa bedanya coba. Ya, jadi tapi yang penting mari kita bergotong royong membangun bangsa ke depan. Dasarnya situ. Tapi yang tetap apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dengan saya juga partai-partai pendukung ialah partai yang berdasarkan keahlian. Menteri berdasarkan keahliannya. Namun demikian tidak berarti orang partai tidak ada yang ahli. Pasti banyak yang ahli juga. Ini bahasa bersayap politisi. Oh tidak. Itu yang benar. Iya, karena pada dasarnya pemerintahan kan didukung oleh partai. Jadi kalau partai tidak masuk kan bagaimana caranya keluar dari hal itu. Anda sudah dan Pak Jokowi sudah menorat-oret siapa kemungkinan calon kabinet nanti? Belum. Masih ada waktu 3 bulan lagi kan. Yang itu cukup diorek-orek seminggu bisa selesai. Seminggu bisa selesai. Ya. Ada 2 calon tidak Pak minimal di malam ini? Ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ada Wali Kota Bogor Bima Arya. Oh semua potensial. Semua potensi. Menurut Anda Pak Ganjar itu lebih cocok membangun Jawa Tengah atau bisalah ditarik jadi menteri? Wah itu terserah Ibu Mega, itu bukan saya. Mas Ganjar, Anda sendiri melihat maunya ngurusin Comal gitu atau ngurusin? Kalau Pak Joko sama Pak JK di pemerintahan di pusat, beliau pikir nasional, kalau tidak didukung dari daerah, lewat juga beliau nanti. Maka kita mesti dukung. Jadi saya selesaikan Comal saja. Selesaikan Comal. Apalagi Jawa Tengah badan besar, jangan lupa itu berarti beliau dicintai di sana. Dicintai di sana. Dan kemudian menyumbang besar juga untuk kemenangan Jokowi. Itulah saya bilang. Ya. Pagi-pagi Pak JK telepon saya soal cerita itu katanya. Katanya kami menentukan kemenangan, tapi saya bilang bukan saya, ini urusan rakyat ini. Kita mah cuma dorong-dorong tiup-tiup saja gitu. Tiup-tiup saja. Karena langsung seimbang Jawa Barat, Jawa Tengah langsung seimbang. Jadi Jawa Timur yang menentukan. Itulah kemudian kunci kemenangan Jokowi JK. Tadi juga sempat ada pembahasan Pak Yusuf Kalla soal apakah ada kemungkinan mengulang 2004 ketika Anda wakil presiden dan kemudian mengambil alih Partai Golkar. Dijawab setelah pariwara Pak. Setelah pariwara Mata Najwa kembali dengan Yusuf Kalla. Artinya itu usah berpikir. Iya, waktu berpikir. Masih di Mata Najwa dan saya masih bersama Wapres terpilih Muhammad Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, adakah rencana untuk kembali mengambil alih salah satu partai ketika seperti yang dulu Anda lakukan 2004? Tidak, sama sekali tidak. Nah, saya tidak punya niat lagi karena saya lebih fokus untuk mengurus pemerintahan. Karena 5 tahun lalu itu, atau 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu, ya karena saya pikir kalau tidak masuk Golkar kan bisa tidak seimbang. Tapi biasa hanya mengurus Golkar pada waktu mau ikut Kongres, Munas hanya 4 hari, lalu terpilih. Karena dulu posisi wakil presiden. Oh iya. Dan Anda tidak akan mengambil kesempatan itu lagi karena? Enggak. Sudah kapok Pak? Enggak, bukan kapok. Terlalu sibuk nanti untuk urusan itu. Dan kemudian juga yang dibutuhkan ngurus partai itu ternyata makan waktu yang banyak, gila waktu. Ya saya tidak semudah lagi untuk dan saya sudah pengalaman untuk itu, cukup lah.
Sudah cukup. Jadi sekarang akan fokus membantu Joko Widodo. Iya. Akan fokus. Gitu. Jadi itu janjinya Mas Hanta Yuda. Akan fokus membantu Joko Widodo. Sudah bagus ya? Kita dukung. Kita dukung. Dan pastikan itu. Dan Pak JK saya setuju tadi ketika mengatakan ketika menjadi ketua umum partai tidak. Sekarang bayangkan ketua umum partai berlomba-lomba ingin jadi capres-cawapres. Seorang Yusuf Kalla itu bukan ketua umum partai tapi bisa jadi wapres. Iya, 10 tahun yang lalu juga begitu. Ketika jadi ketua umum partai justru tidak jadi apa-apa. Jadi ini harus ditagih ya. Tapi kalau boleh usul Pak Yusuf Kalla, tidak hanya capres, presiden dan wapresnya tidak rangkap jabatan di partai politik, tapi menteri-menterinya setelah dia menjadi menteri sebaiknya lepaskan jabatan ketua umum partainya. Oke, kita bahas di pemerintahan. Boleh dikasih tepuk tangan dan saya mau bahas menteri lagi. Karena sekarang setelah presiden wakil presiden terpilih orang membahas menteri. Nanti akan Anda dan Pak Jokowi yang menentukan itu. Oh pasti. Namun pengalaman di mana-mana kita 2004 kita juga pasti minta pandangan daripada ketua-ketua partai. Karena itu khususnya ya orang siapa yang diusulkan dari partai masing-masing. Itu dulu 2004 kita susun kabinet seperti itu juga. Kumpul ketua partai gimana banyak. Tapi bukankah kemudian sekarang atau minimal janjinya akan lebih banyak profesional, ini kabinet yang tidak akan didominasi oleh partai politik, masihkah janji itu bisa kita pegang? Saya ingin koreksi dulu. Tidak berarti partai itu tidak punya orang profesional. Banyak orang profesional di partai yang lebih bagus daripada profesional lain. Itu dulu. Kedua, ya janji kita tetap yang ahli. Ya, apakah jumlahnya lebih banyak? Tapi sekali lagi, kalaupun dari partai harus menguasai bidangnya. Harus menguasai bidangnya. Dan harus dapat tadi izin dari ketua partainya? Oh iya. Ketika tadi Anda bilang Mas Ganjar itu konteksnya adalah apakah kemudian itu konteksnya apa? Apakah PDIP memang menghibahkan Ganjar Pranowo? Semua menteri yang berasal dari partai harus diusulkan oleh partai masing-masing. Kita tidak bisa ambil copot aja gitu. Itu wajar saja. Tapi punya begini, kalau katakanlah partai ini A sewajarnya mendapat 3 menteri, dia harus mengusulkan 6. Hitung-hitungan itu ada juga di kamus Jokowi JK, hitung-hitungan partai ini dapat berapa, partai ini dapat berapa? Iya, supaya ada keadilannya. Ada urusannya nanti belakangan, tapi melihat keseimbangan. Katakanlah kalau partai yang besar otomatis dong banyak dong. Partai yang menengah pasti itu beda pasti. Dan itu yang akan menjadi fokus minimal sampai 3 bulan ke depan, itu yang akan menjadi fokus Anda dan Pak JK. Ya antara lain, samping programnya akan dibuat. Jadi itu untuk menjaga kegotong royongan harus begitu. Tidak mungkin kita minta Pak Ganjar langsung. Oh tidak, itu lewat partai. Oke, Pak JK, kemarin kita tahu Pak SBY sudah menelpon Pak Jokowi mengucapkan selamat. Orang pertama yang menelpon Jokowi adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Anda sudah sempat bicara dengan Pak SBY juga? Belum. Baru Pak Budiono. Pak Budiono, Pak Budiono menelpon Anda? Mungkin pas-pas lah antara presiden calon presiden antara. Pak Budiono bilang apa Pak? Selamat gitu. Selamat, selamat, dan sudah siap untuk tukar guling lagi rumah dinasnya? Siap untuk memperlihatkan kantor macam-macam. Saya bilang, nggak usah Pak, saya sudah hafal itu kantor. Sudah hafal. Jadi gaya JK akan seperti yang dulu, gaya JK atau gaya JK akan menyesuaikan dengan gaya Jokowi? Tentu dong, mesti menyesuaikan. Menyesuaikan. Iya, tidak mungkin Pak Jokowi menyesuaikan kepada saya, enggak lah. Pak JK yang menyesuaikan kepada Jokowi. Iya. Kita kasih tepuk tangan Wakil Presiden terpilih. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla sudah hadir di Mata Najwa, dan terima kasih kepada tamu-tamu saya yang sudah hadir. Babak baru Indonesia itu yang kita tuju. Selamat malam, sampai jumpa.